Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami ingin merenungkan sabda-Mu. Hadirlah bersama kami untuk memahami perjalanan-Mu, sehingga kami dapat mendalaminya untuk hidup kami. Demi Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Bab 5 ayat 33 sampai 39. Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada waktu itu tidak ada akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantung itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Judul renungan kita, puasa langkah aman berjalan bersama Yesus dalam pandemi COVID-19. Saudara-saudara beriman, bulan Kitab Suci tahun 2021 bertema berjalan bersama Yesus. Tema ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam situasi hidup yang mencekam ini, sebagai orang beriman, mutlak dan mendesak berlangkah bersama Yesus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puasa diartikan sebagai tidak makan dan tidak minum dengan sengaja, terutama bertalian dengan keagamaan. Dengan pengertian ini, kita bisa mengatakan bahwa puasa adalah upaya sadar untuk meniadakan sesuatu yang sangat menentukan dalam diri demi mendapatkan nilai lain yang lebih luhur dan abadi. Dalam bacaan Injil Lukas yang telah kita dengar, orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Bila kata-kata orang Farisi ini disimak lebih mendalam, tampaknya bahwa kata-kata ini merupakan pengaduan para Farisi kepada Yesus perihal tindakan para murid Yesus yang tidak berpuasa. Karena itu pengaduan ini membutuhkan penjelasan dari Yesus. Dalam pengaduan ini terlihat pemahaman dan disposisi sikap orang-orang Farisi terhadap puasa. Para Farisi tampaknya memahami puasa secara sangat legalistik dan dangkal. Bila puasa dimengerti sebatas tidak makan dan tidak minum, maka pemahaman seperti ini harus diperdalam lagi. Dalam perikop ini, Santo Lukas menunjukkan kepada pembaca kitab suci bahwa Yesus tidak mempersalahkan puasa yang dipahami orang-orang Farisi dan puasa yang dipahami murid-murid Yesus. Karena Yesus tahu
bahwa puasa bukan tidak makan atau tidak minum, atau makan atau minum, tetapi puasa adalah upaya transformasi sikap hidup manusia. Untuk menjawab pemahaman para Farisi ini, Yesus mengatakan, pertama, bahwa puasa yang benar adalah menyuruh berhenti mempelai laki-laki untuk tidak tinggal bersama mempelai wanitanya. Kedua, puasa yang aman kalau mempelai itu sudah diambil dari tengah mereka. Bagi Yesus, puasa adalah sarana religius untuk berkontak secara intensif dengan Tuhan. Untuk itu berpuasa berarti keberanian mempelai laki-laki untuk tidak bercampur dengan mempelai wanita. Dengan kata lain, unsur esensial yang mau dibuang oleh orang yang berpuasa adalah unsur kenikmatan dan kemelekatan pada sesuatu yang sifatnya rendah. Untuk itu sumber kenikmatan dan sumber kemelekatan harus dicabut, ditiadakan, dan bahkan dimatikan. Dengan mematikan kenikmatan badania dan kemelekatan diri, maka orang akan sampai kepada apa yang disebut oleh para mistik eros ilahi atau persatuan intim dengan Allah. Sebagai manusia yang mudah diberondong oleh kefanaan, kita sulit mentransformasikan diri. Kita lebih suka larut dengan tindakan mempelai laki-laki, sehingga kita tidak mampu berjalan sampai pada tujuan akhir perjuangan kita. Kemelekatan dalam perjalanan bersama Tuhan selalu ada. Gede Prama menulis dalam Kompas Sabtu 3 Februari 2007 dengan judul Meledakkan Kemelekatan. Dikatakan bahwa kemelekatan adalah awal kemelaratan jiwa, sedangkan ketidakmelekatan dan kebebasan adalah dua sayap yang membuat jiwa terbang menuju Allah yang indah. Karena itu, dengan puasa yang benar, kita mampu meledakkan kenikmatan dan kemelekatan yang kita miliki. Untuk mengubah diri menjadi murid Tuhan yang sejati, orang juga bisa seperti para murid Yesus. Mereka tidak berpuasa, tetapi mereka memiliki disposisi batin yang tetap hanya kepada Tuhan. Mereka benar sadar bahwa mereka tinggal bersama Yesus, karena itu mereka tidak memerlukan puasa. Dalam Injil disebut, mempelai telah diambil dari tengah mereka. Karena itu hidup mereka hanya bagi Tuhan. Bagi Yesus dalam puasa, perubahan sikap itu harga mati. Karena itu Yesus menunjukkan sikapnya itu dalam dua perumpamaan ini. Perumpamaan pertama, mustahil menambalkan kain baru pada kain tua, karena akan koyak. Perumpamaan kedua, mustahil mengisikan anggur baru ke kantong kulit tua, karena anggur baru akan mengoyakkan kantong tua itu. Dalam perumpamaan ini nyata bahwa nilai baru, sikap baru setelah berpuasa harus tampak nyata. Sikap baru yang diharapkan Yesus adalah cinta kasih, belas kasih, salib, takut akan Tuhan, membela kemanusiaan, dan membangun shalom dari Allah. Saudara-saudari beriman yang terkasih, situasi dunia yang kita hadapi dewasa ini adalah dunia krisis. Virus Corona 19 telah membuat tatanan kebersamaan manusia terpaksa harus diubah sesuai cara menyebarnya virus ini. Sebelum adanya virus ini, kita berkumpul, berkerumun, saling berdekatan satu sama lain sekehendak hati. Tetapi kini harus kita batasi demi mencegah menyebarnya virus corona. Bila manusia tidak taat pada aturan pembatasan relasi ini, akan berakibat fatal bagi hidup manusia. Ini situasi minus malum. Karena itu dalam kesulitan ini, kita membutuhkan Tuhan untuk berjalan bersama-sama. Salah satu cara kita berjalan bersama Tuhan demi mencegah meluasnya virus ini, yakni melangkah melalui puasa. Puasa yang kita bangun bersama Yesus adalah melarang diri untuk tidak berkumpul, tidak berkerumun, disiplin bermasker, dan mencuci tangan. Ini cara baru bisa menyelamatkan manusia. Supaya larangan dan disiplin ini terwujud, maka kita harus berjuang untuk mematikan kebiasaan lama yang menunjukkan perilaku baru
untuk secara mutlak menghindarkan diri dari kerumunan dan mentaati semua aturan medis sebagai ungkapan iman kita. Dari kacamata iman, virus yang tak tertangkal ini merupakan cara Tuhan menegur kita bahwa ada khianat dalam kebersamaan yang kita hidupi ini. Untuk itu kita perlu bersama Tuhan Yesus membangun suatu standar baru dalam berelasi. Standar jarak yang harus kita buat sebagai orang yang telah berpuasa adalah mematikan terlebih dahulu tindakan destruktif, abortif, kolutif, koruptif, permisifme yang telah lama menjebak kita masuk dalam budaya abu-abu yang oleh Paus Fransiskus menyebutnya psikologi kubur, yakni tampak bagian luarnya indah tetapi bagian dalamnya berbau bangkai. Untuk itu sekali lagi kami katakan bahwa kita perlu budaya baru untuk berkontak. Inilah budaya baru itu. Ketika kita terpaksa tidak berkumpul, kita harus menyadari benar-benar bahwa tidak kontak itu untuk nilai yang lebih tinggi, yakni untuk menumbuhkan iman, bahwa kita mengambil jarak, tetapi kita hadir dalam bentuk doa atau hal lain yang lahir dari iman yang murni. Dengan kita tidak berkontak, kita mengontrol diri untuk tidak ikut menjadi agen pemicu virus yang mematikan itu. Ketika kita tidak hadir dalam kebersamaan itu, kita perlu menyadarinya sebagai wujud pembuktian cinta kita kepada Allah. Ketika kita tidak saling berkontak, hal ini harus membantu kita untuk menjaga kesehatan kita dan kesehatan orang lain. Dengan kita tidak hadir dalam berkerumun, maka sejak awal kita memulai dengan kebiasaan baru, yakni berkomitmen untuk membangun kontak kita yang lebih bernilai supernatural ketimbang yang bernilai natural semata. Semoga upaya baru yang kita bangun bersama Tuhan ini berhasil. Dengan demikian, semakin pasti kita ikut memberantas berkembangnya virus ini. Pada akhirnya, bila virus ini berlalu, kelak kita akan lebih leluasa mewartakan kasih Tuhan sampai ke ujung dunia. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam renungan ini. Sertailah kami agar kami dapat menghayati dan mengamalkannya untuk kehidupan kami selanjutnya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.